Hari yang kami hormati Ketua Badan Taklim Masjid, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu jamaah kuliah subuh, yang insya Allah sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izin dan kuasanya, maka pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga masih dapat bertemu di tempat ini serangkaian dengan pelaksanaan kuliah subuh yang secara rutin dilaksanakan oleh Pemuda Maulana yang didukung sebetulnya oleh Badan Taklim Masjid. Salam kata taslim semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim pada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah sampai pada kita yang ada di tempat ini. Amin ya mujib. Untuk itu dengan mohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara pada pagi hari ini kita buka dengan sama-sama melambaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita ikuti sambutan dari pembina Pemuda dalam ini Ketua Badan Taklim Masjid Al-Maulana. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Harus saya ulangi karena tidak berimbang, sebab membalas salam itu wajib hukumnya. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Haji Syarifuddin Mahmud SPDI MPD, yang saya hormati Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Maulana yang saya cintai. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Oleh karena atas izin dan kuasanya, alhamdulillah kita masih dapat diberikan nikmat kehidupan, nikmat sehat di hari Ahad ini, dan insya Allah kita dapat beraktivitas dengan baik di pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, dan teristimewa kepada remaja masjid yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir serangkaian dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh remaja masjid. Saya ini baru kira-kira 1 jam tidur karena berurusan juga dengan kemanusiaan, Pak Ustadz. Kami 2 hari terakhir ini sibuk dengan kegiatan penyaluran bantuan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir di Kecamatan Tibawah dan Purubala, Kabupaten Gorontalo. Dan pagi ini mungkin saya, Pak Ustadz, tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan ini, sebab saya jam 6 pagi ini akan segera bergabung dengan tim untuk bersama-sama menyalurkan bantuan
Bapak Haji Rahmat Gobel yang hari ini harus kami tuntaskan karena beliau ada di Gorontalo. Bapak Ibu jamaah sekalian, intinya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh remaja masjid ini sepenuhnya di backup oleh Badan Tamirul. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada kita semua, apa yang dilakukan oleh remaja ini mari kita sama-sama bantu, mari kita sama-sama dukung sepanjang itu kegiatan yang bermanfaat dan akan beroleh keberhasilan, terutama untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemarin remaja sudah menyampaikan pada saya terkait dengan pembangunan gapura yang ada di depan ini. Saya sampaikan bismillah, silakan sepanjang itu tidak mengganggu estetika daripada masjid dan harus disesuaikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri tiangnya, tinggal bagaimana backup kita semua. Oleh karena itu saya berharap pada kita semua, pada seluruh jamaah, untuk mari bersama-sama bekerja membantu apapun yang dilakukan baik oleh Badan Tamirul maupun oleh remaja masjid. Saya berharap kebersamaan kita ini mari kita jaga bersama-sama. Jangan kebersamaan ini menimbulkan keresahan di antara sesama jamaah dan pengurus masjid. Sebab apa yang kami lakukan selama ini di Masjid Al-Muawana semuanya diketahui oleh jamaah. Sedangkan masjid masih belum seperti ini, asik kami berbuat bagaimana masjid ini bisa memadai. Apalagi Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua untuk bersama-sama bagaimana memikirkan kemaslahatan umat, kemaslahatan daripada masjid ini. Oleh karena itu saya sekali lagi berharap kepada kita semua, mari bersama-sama bergandengan tangan. Ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak dipahami, mohon untuk ditanyakan kepada kami. Terkait dengan kegiatan pada pagi ini, kami berharap juga kepada remaja masjid, alhamdulillah sudah yang ketiga kali ini dan telah disampaikan pada kami. Intinya mari bersama-sama kita membackup, dan insya Allah semua yang dilakukan ini demi siarnya agama, siarnya Islam. Insya Allah kita semua akan bisa mendapatkan keberkahan. Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pengantar pagi ini, dan kita akan mendengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Mari kita cerna bersama-sama, jangan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Mari kita amalkan apa yang disampaikan ini sehingga di dalam kehidupan kita akan bisa kita terapkan sehari-hari. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi Pak Ustadz, mungkin saya tidak lama-lama, mungkin sampai jam 6 bisa bersama-sama. Sudah itu saya mohon pamit. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf pada seluruh jamaah Masjid Al-Muawana bila mana selama ini saya kurang,
beraktivitas di masjid ini karena satu dan lain hal. Insya Allah segala kegiatan yang dilakukan, insya Allah saya tetap melaksanakan sesuai keinginan dan kehendak Bapak Ibu jamaah sekalian. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pembina program dan beberapa saudara. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada acara inti yang dicermati yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Saiful Hidayat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat unsur pejabat pemerintah setempat bersama seluruh staf dan jajarannya yang hadir, yang sama kita hormati Ketua Badan Takmir Masjid sekaligus pembina Remaja Muda Masjid Al-Mu'awwanah Bapak Haji Latif Yunus, yang mudah-mudahan kita doakan bersama semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah, karena sebagaimana penyampaian beliau tadi, bos 1 jam ada tidur karena mengurusan uti bantuan untuk korban banjir, dan itu salah satu tugas kemanusiaan yang semua kita punya kewajiban. Sehingga lewat kesempatan ini pula saya mengajak kepada bapak dan ibu yang punya kelebihan yang bisa disumbangkan untuk mereka, mudah-mudahan lewat Remaja Muda Masjid ini boleh dikumpulkan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, tokoh-tokoh agama, para imam, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak dan Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, teristimewa Ketua dan seluruh anggota Remaja Muda Masjid Al-Mu'awwanah yang pada kesempatan kali ini sebagai pelaksana panitia dalam rangka kuliah ba'da subuh. Pertama dan utama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah beri sehingga lopomai kita langsung itu yang kita ucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Langsung ucapan syukur
masih Allah bangunkan kita dari mati yang kecil. Berapa banyak orang yang tidur sampai sekarang belum bangun-bangun. Berapa banyak orang yang bangun tapi tidak ke masjid. Maka ini nikmat-nikmat yang terus kita syukuri, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat seperti ini terus melekat pada diri kita masing-masing sampai Allah berkehendak kapan kita mati. Syukur kita yang kedua atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmatku, jauh mampu mengoli. Berapa banyak orang yang Allah beri telinga tapi tidak punya kenikmatan mendengar. Berapa banyak orang yang Allah beri mata tapi tidak punya nikmat bisa melihat. Berapa banyak orang yang Allah beri kaki tapi tidak punya nikmat bisa berjalan. Berapa banyak orang yang Allah beri mulut tetapi tidak punya nikmat bisa berbicara. Sehingga kita yang masih punya, yang sampai dengan subuh hari ini diberi oleh Allah, ini yang terus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur aku tambah nikmat, semakin bersyukur semakin ditambah nikmat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada isi ceramah, mari sama-sama kita baca sholawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli. Mudah-mudahan semua dapat syafaat Nabi. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita baru beberapa hari meninggalkan bulan Rabiul Awal. Ketika di bulan Rabiul Awal ramai di masjid, di musola, di kantor, di sekolah,
diadakan berbagai macam model perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Jawa, saya punya teman polisi. Beliau cerita ketika beliau tugas di Madura, itu di Madura Mauludu 1 bulan sebelum Rabiul Awal sampai 1 bulan sesudah Rabiul Awal, jadi 3 bulan perayaan Maulid Nabi. Alhamdulillah kita di Gorontalo punya tradisi sendiri dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran mapiloposan beliau mailo eya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh utama, figur utama sebagai uswatun hasanah, toladan yang baik. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kalau kita perhatikan dari riwayat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 manusia yang mendampingi beliau. Sahabat beliau ribuan, tetapi ada 5 manusia utama yang mendampingi kehidupan beliau. Dan 5 karakter manusia utama ini kita butuh. Sebagai ketua takmir masjid, sebagai ketua rema muda masjid, kalau 5 figur ini ada, selesai urusan. Mau bangun menara gampang, mau bikin acara gampang. Kenapa? Karena ada 5 manusia dengan figur masing-masing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Ada 5 manusia yang mendampingi beliau. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh orang tua yang bijaksana. Siapa orang tua bijaksana itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kehidupan kita butuh orang tua. Bomadilo tobele ibu. Tobele itu anu bolo tahi panggolawa, ti opa, ti totu. Suasana rumah itu terasa nikmat luar biasa. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada dalam rumah, rasa-rasa mamohelo bele boito. Maka dalam kehidupan kita butuh sosok orang tua yang bijaksana, tempat bertanya, tempat berbagi, tempat mengeluh, tempat minta pendapat. Nabi Muhammad pun didampingi oleh orang tua yang bijaksana, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi Muhammad memuji Sayyidina Abu Bakar. Pujian Nabi tidak tanggung-tanggung. Kata Nabi, jika iman penduduk Madinah, jika imannya penduduk Madinah ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar lebih utama. Maka tidak heran, Bu, Nabi Muhammad itu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mendampingi Abu Bakar orang tua bijaksana. Maka kita yang masih punya orang tua, pintar-pintar menghormatinya, apalagi kepada remaja muda. Saya sering sampaikan di mana-mana, orang tua kita di rumah itu
jalan tol menuju surga. Anu boleh mengaku lo amalindo itu rasa-rasanya kalau kita mau berkata jujur dalam diri masing-masing, rasa-rasa itu botian boleh mengaku lo amalindo jamolamu oma surga. Coba mari kita lihat sholat kita, susah. Molohori kadang lima setengah 3, mau asari lima jam 5, mau isya lima jam 11, mau huali ngalondo pesta. Pengaku tabia odi, mau ngaku lo puasa boleh mau dinulo, boleh maaf putih. Puasa boleh mau karlotan. Rasa-rasanya amal ibadah ini kalau kita mau jujur pada diri masing-masing, jamolamu obo surga uti amali, maka satu-satunya jalan tol menuju surga itu apa? Berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridho Allah ada pada ridho ibu dan ayahmu, murka Allah ada pada murka ibu dan ayahmu. Nih, saya lebih menekankan kepada remaja muda, walaupun pada hakikatnya itu nggak milaboti walao. Cuman ada orang tua yang masih hidup, ada orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tua yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat lahir batin, amin. Bahagia hidup dunia akhirat, amin. Orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburnya, amin. Dimuliakan derajatnya, amin. Ditempatkan dalam surga, amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, figur siapa yang mendampingi Nabi? Nabi Muhammad didampingi oleh bodyguard, pengaman suasana. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Pengaman itu Nabi Muhammad kan minta di Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapak ibu lo hile lo doa, ya Allah berikan aku salah satu di antara dua, Umar atau Abu Lahab. Yang dikabulkan oleh Allah Umar. Kenapa? Karena dua-dua punya masa, punya pendukung. Kalau Umar masuk Islam, maka masanya pun akan masuk Islam, pendukungnya akan masuk Islam. Yang kedua, di Umar itu buheli, aman suasana. Maka dalam kehidupan kita butuh orang yang berani, tetapi berani seperti beraninya Umar, perhitungannya tepat, langkahnya pas. Di masjid pun kita butuh orang pemberani untuk mengamankan suasana, karena biasa dia pemadil Bali itu penonton lebih jago dari pemain. So tidak sumbang uang, tidak sumbang pikiran, tidak sumbang tenaga, tidak sumbang doa, kritik terus tiap hari. Maka butuh orang seperti Umar mengamankan yang seperti ini. Sayyidina Umar bin Khattab, di antara kelebihan beliau, kalau kita baca dalam sirah Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab yang mengusulkan dakwah terang-terangan. Ya Rasulullah, kalau agama yang kita sampaikan ini benar,
Kalau agama yang kita sampaikan ini hak, sampaikan terang-terangan. Kenapa sembunyi-sembunyi? Sayyidina Umar yang mengusulkan membukukan Quran. Pemasalah Nabi dauti Quran ini dak boto pelepah lohur rumah, ditulis di kulit-kulit onta yang kering. Maka Sayyidina Umar yang mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Quran, karena semakin banyak penghafal-penghafal Quran mati di medan perang. Umar gelisah, diusulkan kepada Khalifah yang masih hidup, kumpul yang mereka hafal, tulis, bukukan. Ini hebatnya Umar. Maka dalam kehidupan kita butuh orang seperti Umar. Dalam rumah tangga, dalam berorganisasi, kita butuh orang seperti Umar yang bisa mengamankan suasana. Ketiga, dua nanti Pak Ketua mah. Yang ketiga, Nabi Muhammad didampingi oleh figur yang kaya, dermawan. Tak doi bojabung gili. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Kaya. Dalam berorganisasi kita butuh orang begini. Orang kaya, tidak bunggili. Kita tidak butuh orang kaya bunggili. Mudah-mudahan yang kaya bunggili cepat mati. Ipo mola tahu di. Di masa Nabi kan ada orang kaya namanya Sa'labah, bunggili, mulai mengenteng-entengkan sholat. Tak udah gomisi kini mau Allahumma nak detihi. Tiba-tiba kaya lupa ke masjid. Ipanyaki lo manusia uti. Tak di po motor mau Allahumma nak detihi. Mau motor bahelau dia tihi. Motor ja orem kira. Sa'labah seperti itu, ketika masih susah rajin ke masjid. Ketika sudah kaya lupa ke masjid. Bahkan terkadang mau Jumaat kamalih TTA. Kaya lupa ibadah. Kaya bunggili. Sampai satu ketika bulan Ramadan dia mengantarkan zakat fitrah kepada Nabi, ditolak oleh Nabi. Jatuh lima Nabi, Bu. Nabi tidak terima. Rasulullah wafat. Khalifah Abu Bakar, di masa Khalifah Abu Bakar dia antarkan zakat fitrahnya, ditolak oleh Abu Bakar. Nabi saja tidak terima, apalagi saya. Maka kita tidak butuh orang kaya yang bunggili. Nabi Harun alaihi salam lo dunggailah iblisi, ketemu dengan iblis. Nabi Harun cuma tanya satu, iblis, orang yang kau cintai itu siapa? Orang yang kau senangi itu siapa? Orang yang kau suka itu siapa? Kata iblis, orang yang aku suka, orang yang beriman tapi bunggili. Angkat tangan yang bunggili. Dia loh, Salimah Tama. Nabi Harun tanya iblis, orang yang kau suka itu siapa? Iblis jawab, yang aku suka orang beriman bunggili. Nabi Harun bilang, kenapa kau suka mereka? Mereka kan beriman. Mereka kan beriman. Apa kata iblis? Aku hancurkan sholatnya dengan sifat kikirnya. Aku hancurkan ibadahnya dengan sifat bunggilinya. Lorusa molang amila uti ibadah karena bunggili.
Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal bakhila ba'idum minallahi, orang bunggili itu jauh dari Allah. Maka figur yang ketiga yang mendampingi Nabi Muhammad, figur orang kaya dermawan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Keempat, siapa yang mendampingi Nabi? Anak muda yang cerdas. Siapa anak muda yang cerdas itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dalam berorganisasi, dalam masyarakat, dalam rumah, kita butuh anak muda yang cerdas. Alhamdulillah kegiatan ini sponsornya anak muda, remaja muda masjid. Kemudian ini yang siaran langsung, ini Nutizen TV, anak-anak muda juga menggagasnya. Maka kita butuh anak muda. Saking cerdasnya Sayyidina Ali, pintarnya Sayyidina Ali, dipuji oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku gudangnya ilmu dan Ali pintunya. Maka anak-anak muda harus tampil. Silahkan jadi polisi yang beriman. Silahkan jadi pedagang yang beriman. Silahkan jadi pemain sepak bola yang beriman. Silahkan jadi pengusaha yang beriman. Silahkan jadi apa saja, yang penting beriman. Itu prinsip anak muda. Kelima, yang terakhir, figur yang mendampingi Nabi Muhammad siapa? Wanita yang baik hatinya, yang salihah, kaya, dermawan, setia. Siapa wanita itu? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Siti Aisyah itu kan pernah tanya, ya Rasulullah, apakah aku tidak bisa menggantikan posisi Khadijah? Kata Nabi tidak jawab Khadijah lebih baik darimu, tidak. Nabi tidak bilang, ya Aisyah, Khadijah lebih baik darimu, tidak. Tapi kata Nabi, belum ada orang yang beriman kepadaku, Khadijah satu-satunya yang beriman kepadaku. Belum ada orang yang berkorban terhadapku, Khadijah satu-satunya orang yang berkorban harta dalam dakwahku, kata Nabi. Sehingga mudah-mudahan ini ibu-ibu jadi Khadijah di rumah masing-masing. Amin. Ya, Khadijah yang ikhlas, Khadijah yang mau membantu suami beribadah. Uti anu subuh kasih bangun ti paitua. Pak subuh. Mau nak di arwai om Allah subuh nggoh golok. Jauh. Kasih bangun ti paitua. Pak, mak bangun subuh. Bangun. Mau nak di arwai om Allah, mau nak di subuh nggoh golok. An boto arwati yo, olah botalil kalimah li Pak Imam. Nah. Medungga subuh golok. Jadilah Khadijah yang membantu suami beribadah kepada Allah. Jadilah Khadijah yang ikhlas mendampingi suami. Beda dengan Khadijah zaman sekarang. Allahumma ada mall, jam wali mau untuk pot bunga, ngope COD online. Ibu-ibu sekarang ini kan pintar cari doi. Biar tipe itu mau sembunyi di mana dia mau dapat. Udah pintar cari doi, tak beliau gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kelima figur manusia yang mendampingi Nabi Muhammad ini mudah-mudahan ada di sekitar kita,
Ada orang tua yang bijaksana, yang selalu menasihati dengan kearifannya. Ada orang kaya yang terus membantu pembangunan masjid, kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada orang yang pemberani yang mengamankan suasana. Ada anak-anak muda yang cerdas dalam kegiatan. Dan ada ibu-ibu yang seperti Khadijah yang terus ikhlas membantu suami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita akhiri ceramah ini dengan sama-sama berdoa. Doa kita awali dengan suratul Fatihah. Wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahumma ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan izin dan kuasa-Mu, dengan takdir-Mu, dengan ridho-Mu, kami berkumpul berjamaah bersilaturahim di tempat ini. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami sebagai ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah seburuk apapun masa lalu kami ya Allah. Ampunilah sehitam apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha takdir, takdirkan masa depan kami sebagai hamba yang taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta kepada-Mu ya Allah, agar kami benar-benar beribadah semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah, agar kami benar-benar menjalankan sunnahnya, mengharapkan syafaatnya. Tanamkan dalam hati kami sayang kepada semua manusia ya Allah. Maafkan mereka yang menghina kami ya Allah. Maafkan mereka yang mencaci maki kami ya Allah. Maafkan mereka yang berprasangka buruk kepada kami ya Allah. Maafkan mereka yang meremehkan kami ya Allah. Maafkan mereka yang mencari-cari aib dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangi mereka dan sayangi kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, panjangkan umur kami dalam keadaan taat beribadah kepadamu. Lapangkan rezeki kami, banyakkan rezeki kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sehatkan lahir batin kami semata-mata beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, sayangi semua yang hadir pada pagi hari ini ya Allah.
sayangi tetangga-tetangga kami ya Allah, sayangi teman dan sahabat kami ya Allah, sayangi guru-guru kami ya Allah, sayangi ibu dan ayah kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahumma ya Allah, ibu ayah kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, bahagiakan sisa umur mereka ya Allah, sehatkan lahir batin kedua orang tua kami ya Allah, mudahkan rezeki ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, menjadi anak yang berbakti, anak yang menyenangkan hati bagi orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ibu ayah kami yang telah wafat, ibu ayah kami yang berbaring dalam kubur-kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur ibu kami ya Allah, lapangkan kubur ibu kami ya Allah, lapangkan kubur ayah kami ya Allah, terangi kubur ibu ayah kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Ampuni khilaf dan salah kedua orang tua kami ya Allah. Terima semua amal ibadah mereka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, tempatkan ibu kami dalam surga-Mu ya Allah. Tempatkan ayah kami dalam surga-Mu ya Allah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi ibu kami ya Allah, sayangi ayah kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah, tempatkan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana, sayangi anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka saleh dan salihah ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas, dari minuman keras, dari judi. Jauhkan mereka dari maksiat ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah, lindungi iman mereka, lindungi ibadah mereka, lindungi akidah mereka ya Allah. Ya Rabbana, jadikan anak-anak kami penghibur kami dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan tangan anak-anak kami menarik tangan orang tuanya ke surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangi tetangga-tetangga kami ya Allah. Sembuhkan mereka yang sakit ya Allah, sembuhkan mereka yang sakit ya Allah. Ya Rabbana, berikan kecukupan kepada orang yang berhutang ya Allah, agar mereka mudah melunasi hutangnya ya Allah. Jangan hinakan mereka dengan hutang ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbana, yang berniat haji kabulkan ya Allah, yang berniat haji kabulkan ya Allah, yang berniat umrah segerakan ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, berikan kami husnul khatimah ya Allah. Kapanpun engkau takdirkan kami mati, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dimanapun engkau takdirkan kami mati, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Lebih dan kurang tolong disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara sekaligus doa yang telah kita lakukan bersama. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita berhikmahnya dan harapan mencapai terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhirnya ceramah sekaligus doa tadi, maka pada itulah seluruh rangkaian acara kita pada pagi ini, dan pada acara ini kita tutup dengan sama-sama